yang wajib kita akan terima dari dalamnya. Mari saudara-saudara, saya sampaikan kepada kita sekalian teksnya dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-26 dengan tema Yesus ajaib dalam hidup. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah firman yang telah diuraikan kepada kita sekalian perihal Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita penuh dengan berkat. Yang diberkati adalah mereka-mereka yang percaya kepada namanya. Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab hari ini ketika janji itu diberitahukan kepada Abraham, pengikut Abraham sangat banyak. Shalom saudara-saudara. Pengikutnya ialah mereka-mereka yang sedang bersaudara, yang ada di dalam kumpulan seiring, dan seperti saudara-saudara punya ibadah di dalam ibadah GBI Harmoni. Dalam hal ini saudara perlu menjadi yang namanya hubungan, yang namanya kebersamaan, yang namanya untuk setiap kita siap sedia kebersamaannya untuk menerima firman dan melakukannya. Untuk itu saudara dipanggil. Maka dikatakan firman Allah, maka diberkatilah Abraham dengan segala keturunannya. Itulah yang disebut hari ini dahsyat kepada saudara-saudara ketika Yesus Kristus datang. Ketika Yesus Kristus menepati janji-janji Allah. Saat Yesus Kristus datang ke dalam dunia, maha besar janji Allah yang dibuktikan dan dinyatakan sehingga kita bisa menerima keselamatan. Dan keselamatan itu saya mau beritahu saudara-saudara lebih bernilai dan berharga dari apapun yang engkau miliki atau apapun yang ada di dalam dunia. Entahkah emas, perak, kekayaan yang lain. Saya mau beritahu saudara-saudara, tidak ada banding dengan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Karena itu dengar baik-baik, 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan adalah diteruskan untuk keajaiban kasih Allah yang ada padanya untuk memberkati saudara. Amin, amin, amin saudara. Bukan untuk memberkati bangsa yang lain, bukan memberkati orang-orang yang lain, termasuk bukan memberkati orang-orang yang hebat seperti orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, bukan. Tetapi orang-orang percaya. Yang pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara, janjinya ajaib untuk anak-anakku. Amin saudara. Supaya hari ini saya beritahu saudara-saudara dalam kesadaran kita perlu adalah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, bukan dengan mamon atau bukan dengan usaha-usaha yang ada pada kita. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara, manusia di akhir zaman adalah bertolak belakang dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena mereka mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, mencintai untuk segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, berjauhan dengan Allah. Shalom saudara. Di mana sih berjauhannya dengan Allah? Sudah otomatis saya beritahu atau bongkar rahasia saudara-saudara. Kalau kesukaanmu hanya untuk cari makan dan makan cari, maka disitulah pikiran. Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ. Shalom. Di mana hartamu, di situ hatimu.
Itu sebabnya hari ini saudara-saudara adalah engkau sebagai anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan, untuk perenungan firman Tuhan, dan siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan tepuk tangan. Dan semua orang yang hidup menjadi anak-anak Tuhan, dia punya kisah, cerita, kesaksian seperti uraian sekarang ini adalah, ya tentu kesaksianmu bukan 7 tambah 7 kali 7 kali 7 7 kali 7 49. Saya mau beritahu saudara-saudara, rahasianya adalah siapa yang datang dari atas. Dengan baik ini, ketika saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara, ini rahasia. Siapa yang dari atas, berasal dari atas, dari Allah. Dia berbicara tentang bahasa surga, menyatakan kepenuhan roh, tidak berbahasa-bahasa manusia, tidak berbahasa-bahasa dunia. Saya mau beritahu ini saudara-saudara, perbandingannya ialah tidak terlalu banyak kita sikit-sikit bahasa uang, sikit-sikit bahasa ini, sikit-sikit bahasa ini, sikit-sikit sampai orang berkata begini, karena carinya makanya ada dapat. Dan semua adalah seperti yang saya sering katakan, iya, semua hanya kacang tomat keledai, kacang tomat semua, dan lupa tentang firman Allah. Dengarkan ini kesaksian mereka sebagai hamba-hamba Allah yang hidup di dalam roh, yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Saya baca Mazmur pasal 40 ayat 5 yang berkata begini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat kusejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Waktunya semua bercerita tentang kebaikan itu. Dan detailnya begini saudara-saudara, dia bilang begini, tidak ada yang bisa kusejajarkan karena kasih karuniamu, karena kasih pemeliharaanmu, karena kasih dan anugerahmu, karena detik-detik dalam setiap pelayananku, dalam segala hidupku, dalam segala sesuatu apapun, engkau sediakan bagiku segala berkat. Kenapa ini terjadi? Dengan baik-baik. Rahasianya adalah janji Tuhan dan berkat Tuhan itu memang dinyatakan. Ketika dinyatakan adalah mereka yang menerimanya adalah anak-anak Tuhan. Apa itu anak-anak Tuhan? Adalah hidupnya untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Hidupnya untuk Tuhan. Apapun di dalam kepentingan sehari-hari, tetap dia mengutamakan untuk Tuhan dalam menggenapi firman-Nya. Matius 6 ayat 33 berkata, 2-3 ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti anak-anak Tuhan mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, dan berada di dalam ibadah bersama dengan Tuhan, bukan di pasar. Coba lihat sekarang ini saudara-saudara, saudara sudah penting, saya ulangi, saudara sudah penting diangkat untuk menjadi wasit. Dia dipajak berhubung pada hari Minggu, pada jam ibadah jam 9 sampai dengan jam 12. Banyak di sana soal berkata-kata, kacang goreng, goreng kacang, bawang goreng, bawang kacang, tomat cabai, mengarsik ikan jahil. Shalom. Lihat mereka di sana. Yang saya harus sebut saudara-saudara, mereka lah yang menampakkan bahwa mereka adalah melawan Tuhan dan berseteru dengan segala kebenaran firman. Puji Tuhan saudara-saudara bisa hadir. Amin, amin. Dan lakukan tugas-tugas kesetiaan. Untuk itu kita dipanggil. Amin saudara. Bagaimana kita untuk kesaksian kepada dunia kalau saudara sendiri pun tidak pernah ibadah, tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Dengarkan baik-baik. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara-saudara,
dan hidup di dalam iman, dan berkata-kata pun dan bertindak adalah tentang iman. Amin, saudara. Saudara pernah baca, sudah tentu bahwa saudara pernah membacanya, bahwa dianggaplah Abraham itu sebagai orang benar, orang beriman, dan hidup di dalam kebenaran. Dan semua iman yang ada pada Abraham diperhitungkan oleh Allah. Ini yang dasar. Diperhitungkan oleh Allah. Sama seperti perhitungan itu disampaikan kepada jemaat, dikatakan begini: sehelai rambut pun jatuh dari atas kepalamu dihitung oleh Allah. Artinya saudara-saudara camkan dan berdiri di atas firman ini, supaya engkau tidak meninggalkan Tuhan, supaya engkau tetap setia kepada Tuhan. Ini semua berbicara tentang sehelai rambut pun terjatuh dari atas kepalamu dihitung oleh Tuhan. Kita punya iman, katakan amin. Saya perlu bacakan mungkin apa yang diajarkan dalam kitab Roma pasal 16, pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Dengan baik ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya iman dan mempergunakan iman dan hidup di dalam iman, semua ini menjadi kasih karunia. Artinya saudara-saudara bisa mendapat kasih karunia yang ini. Amin, saudara. Saya perlu untuk merubah tradisi, kebiasaan orang dalam budaya-budaya yang lama. Apa itu? Shalom saudara-saudara. Budaya-budaya yang lama berdasarkan itu di tengah kehidupan orang, imannya tidak akan dibangun. Tetapi adalah saudara harus hidup di dalamnya dengan konteks barunya adalah selalu punya hubungan dengan Tuhan yang membangkitkan iman kita, sehingga kita hidup adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Kata firman begini, maka terbitlah terang Kristus atas. Sedangkan kebiasaan orang, ya kalau sempat beribadah, kalau sempat merenungkan firman Tuhan, karena aku masih ingin tulang bukan pesta. Ini kan aku mau ke sana, ini kan aku mau ke sini. Dengar baik-baik. Itu yang saya maksud saudara-saudara, supaya engkau lebih mengutamakan Kristus. Sehingga perlu begini saudara-saudara, dengar baik-baik ini. Minta izin dari Tuhan. Tuhan, kau izinkan aku untuk pergi ke serigala. Karena itu pas hari Minggu. Bagaimana ini Tuhan? Ini untukku. Sehingga terjadi yang namanya dialog dan perhitungan yang datang dari Tuhan. Mungkin saja Tuhan akan katakan kepadamu, baiklah anakku, tapi kau harus siap untuk tunang pada hari Sabtu, supaya engkau tidak terlambat, supaya engkau tidak beribadah, bolehkah beribadah. Kok segitunya? Shalom saudara, shalom. Dengar ini topik, karena topiknya ialah raihlah dengan segala sesuatu apapun yang dijanjikan oleh Allah dengan iman, supaya kita dapatkan. Bukankah Allah yang berfirman di dalam segala firman-Nya, Dia Maha Kaya? Katakan amin. Dia penuh dengan berkat, punya Dialah segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Apa yang ada di bawah kolong langit? Minyak mentah, minyak masak ada, saudara-saudara. Saya menemukan di Kalimantan, ada di YouTube, saudara-saudara, menggali untuk mencangkul sesuatu, tiba-tiba muncullah minyak. Aku hanya menceritakan ini, saudara-saudara, di bawah kolong langit ini ada banyak berkah. Dan itu janji Tuhan adalah diberikan kepada kita. Yang hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian, gali, amin saudara, gali dan pakai dengan iman. Tuhan, kalau orang lain yang kau berkati, masa akan aku
daripada di PD, di tempat ibadah. Kan Tuhan kan tidak bisa kita bodoh. Ini shalom, 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 mama, shalom, Mina. Mungkin 2-3 minggu yang lalu saya katakan itu kepada saudara-saudara. Ya, bahasanya begini. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan, kenapa engkau tidak berkati jemaat ini? Kenapa? Karena berimbas padaku, sehingga mereka tidak dapat beribadah, sehingga mereka tidak dapat untuk mempersembahkan kesembahan dengan baik. Saudara tahu apa jawabannya? Tuhan punya perhitungan. Dia bilang begini, izinkanlah aku punya acara untuk ini. Karena acaranya begini, tidak baik orang benar tidak bersifat di tengah-tengah kebenaran. Kakaknya anak Tuhan, tetapi tidak pernah dipikirkan pekerjaan Tuhan. Shalom, shalom. Aku menyampaikan kepada saudara-saudara kebenaran firman Allah ini. Dengarkan baik-baik, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Janji Allah yang sudah diberikan itu, saya mau beritahu begini saudara-saudara, izinkanlah setiap langkah, izinkanlah setiap kepribadianmu lawan daripada segala kebiasaan untuk berkenan kepada Tuhan, supaya engkau layak menerima janji Tuhan. Mari kita hidupkan Tuhan. Sehingga saudara-saudara menerima berkat. Yesus secara daging atau secara filosofi atau secara akhlak dan pengetahuan berkata tentang persembahan itu. Pet-pet, cincin perludem. Melihat persembahan itu, janda dari Samaria itu, iya Tuhan. Saya hanya menceritakan kepada saudara-saudara betapa perlunya kita bergumul. Saya punya kesaksian kepada saudara-saudara. Saya punya orang tua sampai cemburu ketika aku mempersembahkan apa yang ada pada aku. Tapi dia yang baik-baik. Diberkati aku berkat Tuhan luar biasa. Sama seperti kesaksian pemazmur ini. Berkat Tuhan luar biasa terima. Ketika aku sebagai jemaat 10 tahun dia namanya. Selain dipanggil oleh Tuhan aku hari ini, Tuhan datang dari surga memanggil saya, bukan datang dari negeri lama. Memanggil saya itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Ketika saya sadari hari ini adalah sebagai hamba Tuhan, orang mau dengar-dengaran dengan kesaksian dan dengan segala sesuatu tunduk pulang. Shalom saudara, tunduk dan taat. Dia waktu beritahu. Padahal dia orang yang hebat di bangsa ini. Itu satu. Yang kedua, berkat menerimakah semua berkat. Shalom saudara. Kebutuhan apa Tuhan? Pendeta. Kerjakan semua dengan sempurna. Itulah yang membuat cemburu orang tua saya waktu itu. Dia berkata begini, dia bilang kepada aku, dia bilang bahwa mungkin kalau tu gereja ni mak, shalom. Padahal aku punya kesaksian begini. Oh ya, sorry. Kata orang tua saya itu dengan bahasa Inggrisnya, kau tidak peduli lagi sepertinya kepada cucu-cucuku ini. Kau hanya pikirkan gerejamu aja. Begitu sampai gitu orang. Tapi saya memiliki satu kesaksian kepada saudara-saudara. Dengan aku memberi, berkat pun sampai Tuhan turun tangan. Saudara pernah dengar bahwa seorang yang namanya
omset dari rantau rapat ini datang untuk melimpahkan berkat dan memberikan kepercayaan kepada saya. Dia yang keluarkan. Masih hidup orang. Tidak tanggung, naik tingkat. Karena cek dan segala kepercayaan untuk mengambil minyak dan seperempat di sana, dan bahkan juga dengan uang. Shalom. Tapi supaya saudara-saudara jangan cemburu, hanya aku memberitahukan dia supaya saudara-saudara punya iman. Seapapun yang kita kerjakan di dalam itu, semuanya diberikan. Berkat lagi secara lahiriah yang aman. Saudara akan lihat kesaksian itu 30 tahun yang lalu saudara tidak lihat, tapi lihat lagi gereja ini dibangun oleh seorang, sebutkanlah yang namanya penguasa di Labuhan Batu ini. Dia berkata, "Pak Pendeta, aku mau hadir di dalam gereja di tempat persekutuan Bapak, gereja yang Bapak beri." Dia jam berapa? Jam 10. Datanglah jam 10. Persis di bawah ini, saudara-saudara. Bisa bersaksi Pak Pendeta? Ya silakan Pak, nanti saya bilang. Lalu dia berkata, "Aku disuruh Tuhan untuk membangun gereja ini." Shalom. Saudara lihat kan? Dia yang membangun. Dia yang lebih panas dari saya. Dia yang tidak pernah tidur dengan baik-baik. Pernah dia bilang begini, "Saya terus terpikir Pak Pendeta, bagaimana supaya itu siap dalam 1 tahun." Itulah pikiran yang hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara. Dikatakan firman ini bukan hanya bagi mereka yang hidup dari Taurat, seluruh janji dan berkat-berkat. Ini firman Allah dalam kitab Roma pasal 4 ayat 16 ini. Ini naik terus, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman seperti iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa dari kita semua orang-orang yang beriman. Saya bertanya saudara-saudara, kesimpulannya adalah Abraham itu adalah orang yang terkaya di dunia sampai dengan hari ini menurut perhitungan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tapi lakukan semua pemberesan. Katakan amin. Seperti ahli daripada perbankan, supaya kau berikan lagi meminjam, selesaikan dulu ini. Utang. Kita selesaikan dia dapat Tuhan. Selalu karena terlalu banyak utang saudara-saudara dia dapat Tuhan. Walau sepeser pun, kalau itu yang namanya hutang, selesai. Karena itu akan mengundang Tuhan. Yang ketiga, untuk yang terakhir, para pelayan boleh datang ke depan. Kita selesaikan dengan baik-baik, saudara-saudara. Tahukah Anda maksud Allah untuk semua dari janji dan berkat-Nya, supaya kita keluar dari perhambaan dosa? Saya keluar ini, saudara-saudara, dengar baik-baik. Semua janji daripada berkat-berkat Tuhan maksudnya ialah supaya engkau keluar dari berkat-berkat yang tidak sehat. Katakan amin. Maksudnya ialah apapun yang kau cari dan kau kerjakan, kerjakanlah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di luar itu bisa siap. Shalom. Sebagai anak-anak Tuhan harus diajar itu saudara-saudara, supaya kita ini jangan hidup di luar Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan adalah stop dalam dosa, stop dalam kemauan sendiri yang melanggar kebenaran firman Allah, yang menjauhi diri dari hadapan Allah sumber berkat. Dengarkan baik-baik saudara-saudara, maksud daripada Allah ini supaya kita tahu bahwa kita ini semua sudah diselesaikan, ditebus, dibayar dengan harga yang mahal. Karena ada nyanyian kita yang mengingatkan itu, kau tebus terus aku, kau bayar lunas ya Tuhan.
Dan perkara itu baru saja sebulan yang lalu mungkin sedang kita peringati tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dicambuk dan lain sebagainya. Itu membayar utang saudara. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21, dan saya kutip ayat yang ke-23 yang berkata begini. Dan oleh Dialah Yesus Kristus yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di dalam sorga. Saya harus saudara-saudara punya pengertian begini. Kita jadikan dunia yang sampai saudara-saudara. Atau saya teruskan nyanyian kita yang berkata tadi pagi, tadi itu adalah terima kasih buat kasih setiamu, supaya instrumen terus dan saya teruskan firman Allah ini supaya YouTube-nya bagus saudara. Dan oleh Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi salib itu bukanlah ogah-ogah, bukanlah demonstrasi dari surga, bukanlah untuk hanya menunjukkan kehebatan Allah, tetapi karena dosa dan dosamu ada di dalam diri itu, ditebus dengan maksudnya adalah supaya engkau tidak lagi bercampur dengan dosa. Katakan amin. Supaya engkau tidak lagi gampangan untuk melakukan sesuatu yang melawan hati Allah dan firman. Terlalu gampang banyak manusia melakukan itu. Tapi anak-anak Tuhan dituntut supaya kita mempunyai pengertian yang pokok adalah kita sudah ditebus dari sana. Masakan kita lagi memang kira-kira begitu bahasanya. Saya teruskan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Amin saudara. Kata firman Tuhan. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan ini, seperti yang sudah berbuat